Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini saya mau berbagi sesuatu hal yang sangat berguna buat teman-teman, khususnya untuk bisa merepair kendaraan yang kita pergunakan, khususnya mobil. Apa yang mau saya kasih tahu, sebuah alat yang bisa mengecek kondisi kesehatan mobil kita ya. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Ini gimana ya? Oh nih, ya saya sedang bergerak dan saya akan memutar balik videonya, kameranya dulu supaya teman-teman bisa tahu apa yang terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Ada tanda di dashboard, tanda mesin yang menyala seperti itu. Biasanya karena ini mobil yang LCGC, mobil yang murah, jadi tidak terlalu signifikan berdampak pada kendaraan saya. Tapi apabila ini dipergunakan pada mobil-mobil yang lebih kondisinya lebih katakan lebih mahal atau lebih mewah, seperti kayak Pajero, Fortuner dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh. Tanda engine di speedometer atau di dashboard kita menyala seperti ini akan mempengaruhi kinerja mesin, karena mesinnya akan berpengaruh. Mungkin dia tidak bisa dibawa berlari kendaraannya di atas 20 km per jam. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang kita bisa menghilangkan check engine seperti ini? Dan kita ingin tahu kenapa dia menyala. Karena mobil-mobil zaman sekarang sudah lebih canggih, jadi bisa memberikan informasi apa yang sedang terjadi, kenapa tanda check engine itu menyala. Nah, saya akan memperkenalkan sebuah barang ya teman-teman ya. Nah, ini dia barangnya, berupa kotak. Kebetulan yang ada di tangan saya ini warnanya merah, tapi teman-teman bisa menemukan nanti di pasaran warnanya bisa tidak merah ya. Ini OBD ya, OBD yang dapat mengecek kesehatan mobil kita. Jadi nanti dengan alat ini kita masukkan di soket ECU pada mobil, maka dia akan bisa dipergunakan untuk mengecek kesehatan kita. Kenapa check engine ini menyala? Nah, ini alatnya. Saya tidak dapat endorsement dari penjual tokonya LMM327 ini, tapi nggak jadi masalah karena ini sangat berguna bagi kita semua untuk mengecek kesehatan mobil kita ya. Nanti kita akan colokkan, lalu bagaimana mempergunakan alat ini, dan kita bisa mengetahui dan mematikan check engine ini supaya tidak menyala di dalam kendaraan kita. Akan mencolokkan ini pada jack ECU. Teman-teman bisa mencari jack ECU itu ada di bawah. Biasanya kalau mau di tempat kendaraan saya ini ada di bawah sini ya, ada di bawah sini. Tapi kalau di mobil-mobil yang lain, kalau kayak di Pajero itu ada di sebelah kanan ya, sehingga tempatnya beda-beda. Tinggal dicari saja, posisinya ada di bawah. Nah, ini seperti ini soketnya, semoga terlihat ya. Soketnya seperti ini, tinggal kita colokkan. Sebentar ya, ini sambil kebetulan lagi di lampu merah, karena video yang saya buat sifatnya dadakan teman-teman. Idenya muncul, jadi harus segera dieksekusi, jadi tidak direka-reka, tidak dipikir-pikir dulu mau bikin video apa, tidak, karena beda ya. Nah, seperti ini sudah tercolok dan dia sudah menyala standby, kita tinggal koneksikan saja. Nah teman-teman, sedikit saya jelaskan. Dari tadi kan sebut OBD. OBD apa sih OBD itu? OBD adalah onboard diagnostic. Nah, sekarang yang ada di pasaran itu ada OBD 1, ada OBD 2. Tinggal kebutuhan kita. Yang terbaru sekarang adalah OBD 2, artinya dia sudah lebih disederhanakan dengan aplikasi yang tersedia pada Play Store di handphone kita. Jadi nanti koneksinya kita akan membaca OBD itu melalui handphone, karena aplikasinya bisa kita download. Nah, ini alat ini sebenarnya sudah semakin murah dan sudah semakin canggih. Harganya pun saya beli tidak terlalu
ya katakan tidak terlalu mahal ya, tergantung bagaimana kondisi kita masing-masing, itu harganya sekitar 120 ribuan saja, teman-teman bisa beli di online. Nah, nanti tinggal search seperti yang ada di video, OBD 2 something tadi ya. Nah, nanti bisa di-search. Yang penting yang saya mau kasih tahu adalah fungsi dan kegunaannya itu sangat bermanfaat buat kita, karena kita akan lebih mengirit biaya perawatan kendaraan kita. Biasanya kalau di bengkel resmi hanya untuk ngecek seperti itu akan mengeluarkan ya lumayan lah ya, untuk sekedar pengecekan bisa 200 sampai 350 ribu hanya untuk melihat, padahal dia cuma memasukkan OBD kepada jack ECU dan dia membaca pada layar. Kalau di bengkel resmi dia biasanya mempergunakan laptop. Nah, tapi dengan teknologi yang sudah lebih baik, dia bisa dibaca sekarang dengan aplikasi yang bisa dibaca di handphone. Nah, koneksinya antara OBD dengan handphone itu nanti mempergunakan WiFi. OBD yang saya beli ini adalah OBD yang bisa terkoneksi dengan WiFi dan juga dengan Bluetooth, teman-teman. Jadi bisa dipergunakan koneksinya dengan itu. Nah, saya akan menampilkan bagaimana cara mematikan tadi check engine yang menyala dan mengkoneksikan OBD ini sehingga teman-teman bisa membaca situasi keadaan mobil kita. Saksikan terus videonya nih. Ini agak terpotong-potong karena saya tetap masih berkendara dan idenya muncul di dalam kepala harus segera dieksekusi. Sekarang sudah tanggal 27 Juli 2024 pada hari Sabtu jam 12.59 menit. Artinya ini sudah hampir 1 bulan dari video sebelumnya untuk dilanjutkan bagaimana kita mempergunakan OBD2 untuk membaca kesehatan mobil kita. Nah, kita langsung saja. Di dalam perangkat pembelian OBD2 itu nanti teman-teman akan menemukan barcode di belakangnya, itu akan kita bisa scan. Lalu kita akan bisa mendownload aplikasi pada Play Store ini sesuai dengan mobil teman-teman gunakan. Kalau saya mempergunakan Suzuki, saya akan mempergunakan EZ Viewer ya. Dan kalau nanti ada Mercedes atau mobil yang lain, untuk Mitsubishi itu akan aplikasinya akan berbeda. Disesuaikan sesuai apa yang dijelaskan pada kotak pembelian. Kita ke Play Store. Lalu di sini kita akan mencari yang namanya EZ Viewer A1 for Suzuki ini. Saya sudah mendownloadnya, teman-teman. Kita tinggal membuka saja ya. Ini sudah terinstall, kita tinggal klik membuka. Dan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan antara alat OBD2-nya dengan handphone kita menggunakan WiFi. Ya, teman-teman, kita akan pairingkan bagaimana memeringkannya. Pertama, kita harus colokkan terlebih dahulu OBD2-nya ke mobil. Ini harus saya pindah dulu ya. Kita harus ganti layarnya sebentar. Ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Di kotak pembelian OBD2 ini di belakangnya ada barcode seperti ini. Nanti teman-teman scan, dia akan menjelaskan aplikasi apa saja yang bisa di-download sesuai dengan kendaraan yang kita gunakan ya. Nah, sekarang kita sebentar ya. Ini saya keluarkan dulu. Ini barangnya, kita akan koneksikan ke mobil supaya bisa membaca. Ini jacknya untuk R3 ada di sini, di sebelah kiri, di bagian sini ya teman-teman ya. Semoga terlihat tadi ya. Untuk ini posisinya ada di sebelah sini, yang ini ya. Nah, ini posisinya sehingga kita bisa mencolokkannya. Nah, ini sudah dicolokkan, teman-teman, seperti ini. Sudah dicolokkan, dia sudah menyala standby. Lalu kita push untuk dihidupkan starternya. Dan setelah starter dihidupkan, dia akan seperti ini, teman-teman. Ya, dia akan seperti ini. Oke. Dia akan seperti ini. Kita akan kembali ke mode tampilan layar handphone ya. Nah, setelah selesai terinstall, kita klik EZ Viewer A1 ini ya.
Ini aplikasinya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita akan mengkonekkan. Sebelum mengkonekkan, kita hidupkan dulu WiFi-nya, teman-teman. Kita akan menghidupkan WiFi. Lalu kita pairingkan, ya, kita klik WiFi-nya. Kita pairingkan dengan WiFi OBD2 ini. Nah, setelah dia terkonek, setelah terhubung seperti ini, kita kembali kepada aplikasinya, baru kita konekkan. Nah, dengan di sini ada pilihannya Bluetooth, emulation, dan WiFi. Kita pilih WiFi ya, karena kita akan koneksikan dengan WiFi. Dan dia searching, dan sekarang sudah terkonek. Kita sudah terkonek dengan aplikasi Asset Viewer-nya ini ya. Dan kita sudah bisa membaca ini pada mode transmisi automatic dan CVT-nya nih. Kita bisa membaca sekarang pada posisi, sebentar teman-teman ya. Saya akan rubah ke mode kamera dulu. Nah, supaya teman-teman melihat ini panasnya terik sekali. Terik sekali. Ini di dashboard saya. Kebetulan yang ini sih tidak pernah menyala tanda engine-nya, hanya yang AGS Wagon yang menyala, suka menyala, yang bisa dibaca, tapi kebetulan ini sedang tidak menyala. Dan pada OBD-nya seperti ini teman-teman ya. OBD-nya seperti itu. Dan kita akan kembali kepada aplikasinya. Nah, ini kembali kepada aplikasinya. Kita akan membaca sistem engine. Nah, dia searching. Nah, kita bisa membaca teman-teman di sini dari baterai, suhu pada mesin, lalu gas, dan RPM-nya. Nah, RPM-nya ini sesuai ya, karena di bawah 1000 RPM. Ada 850 RPM di sini ya. Terus speed-nya 0 karena posisi stasioner. Kontrol 1 closed loop sensor dan injektornya berfungsi dengan baik. Engine advance-nya berfungsi dengan baik. Nah, seperti yang saya tampakkan pada video sebelumnya, yang pembuatan pertama ada nyala gambar gear di speedometer. Nanti di PO yang paling bawah ini, PO 110, comes at position timing over advance our system performance something. Nah, ini pada R3 yang sedang saya pergunakan ini ada pemberitahuan seperti ini yang harus nanti dicek. Jadi kalau pada video yang sebelumnya di Wagon R itu gambar gear kuning menyala, di sini nanti akan ada petunjuknya kenapa dia menyala, dan kita bisa mematikan tanda kuning itu. Nah, inilah gunanya dari OBD2 yang saya sajikan pada kesempatan ini teman-teman. Jadi kita bisa membaca ya. Di sini kita bisa membaca mesin. Terus kalau karena ini mobilnya Matic, dia juga bisa membaca. Lalu kalau nanti mobil teman-teman ada ABS-nya, dia juga akan bisa membaca bagaimana fungsinya, pump motor voltage-nya, modulnya, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan dari mobil kita bisa membaca. Karena ini tidak 4-wheel drive 4WD, jadi ya tidak terbaca apa-apa. Nah, tidak terbaca apa-apa kan teman-teman. Lalu BCM, WiFi ready, sedang searching. Nah, ini driver door switch ya, off. Driver door switch off karena pintunya semua tertutup. Coba kalau saya buka ya. Nah, driver door switch on. Ini pintunya terbuka, saya tutup. Nah, itu off. Jadi asik teman-teman. Ini kalau misalnya saya kasih sen kanan, apa yang terjadi di sini, ada tandanya kah? Immobilizer antenna communication error. Oke. Dan di sini kita bisa membaca engine-nya, RPM-nya 850 RPM ya kurang lebih. TPS, HVS, dan selanjutnya. Nah, demikian teman-teman. Ini adalah OBD2 yang saya sajikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk membaca kesehatan mobil teman-teman atau pemirsa yang lain. Semoga berguna. Alatnya tidak terlalu mahal, tapi
asik, bisa kita manfaatkan untuk mengecek kesehatan. Seperti manusia medical check up, mobil juga bisa medical check up. Jadi ketika kita tahu seperti tanda peringatan P0011 di bawah, yang paling bawah ini, campsite position bahasa knock-on campsite-nya, positionnya harus di setel ulang kembali. Jadi tidak sembarangan orang mengatakan, oh ini yang rusak ring pistonnya, ternyata bukan. Ini hanya menyetel camshaft-nya saja untuk posisinya berapa derajat. Demikian, terima kasih sudah menonton. Dari Yankee Bravo 1, Bravo Whiskey, sampai jumpa lagi. Terima kasih.